Oke, dan ini sudah saya belanjakan untuk part yang akan saya ganti. Jadi ini rantai keteng pakai merek AHM yang kit kode GN5. Jadi kalau untuk Supra X itu sama dengan Honda Grand. Kalau sama Supra Fit sama Legenda itu beda lagi ya. Kalau ini GN5 ya. Ini satu set harganya sekitar 50 di area saya. Dan untuk seal-seal ini, nah kemarin itu cari yang original nggak ada ya, wis seadanya aja lah ya. Ini seadanya, ini buat yang gini, ini buat persneleng, dan ini buat si ini TPN ini ya. Terus gear pompa oli yang ori juga nggak ada ya, wis terpaksa seadanya ya. Ini untuk o-ring LPN sini yang gede. Terus ada lagi satu lagi stud kampret ya. Ini stud kampret juga nggak ada. Yang original harganya mahal. Beliau sudah tak tanyakan itu wis pakai SIM biasa aja ya, wis lah ya. Kita akan nuruti konsumen ya kawan. Ini bagian roll ini ya kawan. Ini kan nancep di sini ya. Nah, ini luka kawan nah. Ya, bagian ujung. Soalnya kemarin kan bagian karetnya itu, karet si stud kampret itu sudah jeblong, dia masuk ya. Terus hilang. Jadi akhirnya sulingan itu nancep di sini ya. Nah, ini akhirnya luka. Ini coba nanti saya bikin halus saja dikit lah, biar nggak ganti ya. Karena konsumen itu minta meminimkan budget ya. Oke. Untuk bagian packing ini juga nggak ada. Packing ini nggak ada. Jadi saya berinisiatif ya bikin sendiri kawan ya. Jadi nanti saya akan coba perlihatkan ya. Packingnya saya bikin dari kertas koran yang agak tebal. Kalau korannya ya jangan yang jangan yang tipis banget. Karena sebenarnya untuk ini packingnya itu ini ya kawan, packing dari si pompa oli ini itu kalau nggak salah memang agak tipis ya. Kalau nggak salah itu nggak sampai 1 mili ya kawan. Oke, sekarang untuk pemasangan juga, dan jangan lupa ini kita potong dikit ya untuk bagian depan ini, karena nanti ini nggak bakal bisa masuk kalau langsung kita pasang kawan ya. Nah seperti ini penampakannya. Ini mentok kawan ya, ini mentok sama askrek. Jadi dia saya dorong si as ini, saya dorong ke sana, itu mentok sama askrek. Jadi kalau masang ini ya, kita kalau masang ini ya harus digerenda dikit ya, ini biar masuk gitu kawan. Nah ini sudah nggak bisa masuk, ini mentok di sini dia ya. Nah miring kan. Jadi nanti tetap akan coba saya gerenda dikit bagian sini. Sebenarnya kalau ini digerenda ya bisa saja ya, tapi yo terus nggak usah lah, nggak usah gerenda ini nanti, soalnya dampaknya itu panas. Sedangkan bahan yang di sampingnya itu karet ini karet ini ya, ini besi, ini karet. Oke, paling enggak yo kita ambil beberapa thread gitu loh kawan, kurang lebih yo kita ambil 1 mur lah. 1 mur itu nggak banyak, mungkin segini lah, mungkin dari 3 thread ini akan coba saya potong ya. Oke, ini
kita pasang dulu untuk bagian pompa oli. Cara pemasangan dari pompa oli, kalau yang ini bolak-balik ya, nggak apa-apa. Yang gede ini. Terus kalau yang ini ada tanda titik, kita taruh di atas ya. Oke, seperti ini. Terus kita tutup pakai ini dulu. Ini packingnya sengaja nggak saya bikinkan karena masih ada packing, cuman di sebelah sini yang nggak ada, nggak masalah. Lalu ini kita masukkan ya kawan ya. Ini kan ada semacam kowaan ya kawan, tadi nggak bulat, kita paskan. Oke, setelah kita paskan, kita pasang bos ya. Di sini ternyata memang ada 2 bos ya. Yang panjang ini yang masuk ke sana, ke mesin atau crankcase. Yang ini untuk ini. Nah, ya. Sekarang kita kasih oli, kita coba sebentar. Oke, ini sudah bekerja. Jadi seandainya kalau oli kita taruh sini, kita putar, ya bisa berpindah ke sini. Ya wis berarti normal. Kalau sini yang kita kasih oli bisa berpindah ke sini, ya itu normal. Jadi seperti itu pompa oli cara kerjanya ya. Terus sekarang coba kita pasang. Oke, di sini sudah saya tempelkan sebuah packing. Ini saya bikin dari koran yang agak tebal. Ini kita masukkan ya. Cara masukkannya ini yang ada bibirnya ini di luar ya. Sambil kita pegang untuk giginya, gigi pompa oli yang sebelah sana. Oke, situ ini kita pasang. Sambil kita putar-putar biar noknya itu pas ya. Nah, ini sudah pas, sudah kerasa. Oke, ini kita putar-putar ya untuk giginya. Jadi kita putar ke belakang, ke depan. Kalau sudah enteng berarti sudah ngenok dan sudah pas. Oke, untuk mengantisipasi ini bocor ya, karena ringnya agak lopo ya kawan. Ini kita kasih selotip, nggak ada masalah. Kawan-kawan pakai lem atau selotip terserah. Jadi saya pakai selotip aja.
Untuk mengetahui kondisi dari setut kampret normal atau enggak, itu kalau kita tiup ya dari sini. Ini kalau kita tiup dari sini, itu serasa berat atau tertutup ya intinya, atau mampet, itu berarti sudah benar. Terus kita sedot bagian sini juga ya. Jadi kita sedot, kalau terasa enteng itu benar. Berarti kondisinya itu masih oke ya untuk setutnya. Jadi kalau kita tiup berat, kalau kita sedot enteng. Nah itu untuk mengecek bagian setut tensioner ya. Oke, saya pakai per dari Perscape Honda Grand karena menurut saya dia nggak terlalu kenceng juga nggak terlalu lembek. Oke, setelah terpasang kita kasih oli seperti biasa ya. Ini kita kasih oli. Sambil kita tekan-tekan gini. Nanti sampai keras. Oke, belum keras. Oke, nah ini sudah keras. Tadi ditekan dia nggak mau. Oke, berarti untuk setutnya ini sudah bekerja ya. Oke, sudah sih. Ini kita putar-putar ini ya. Nah, kalau ini posisinya kayak gini seperti dalam video ini ya, berarti dia aman. Tapi kalau kita putar terus dia nggak mau kayak gini, berarti dia ikut aja sama magnet ya. Kan posisi magnet kalau dia ke sini itu bebas ya, ini nggak ngikut ya. Jadi kalau kita putar ke sini dia nggak ngikut, tapi kalau ke sini dia ngikut ya. Ini sebagai penyesuaian saja. Dan sekarang kita setel juga klepnya. Kita topkan dulu, kita tepatkan, habis itu kita setel klepnya. Oke, kita pasang bagian ini ada tanda titik, kita taruh di, biasanya di sini tuh ada kayak shred gitu loh kawan ya, garis, tapi ini enggak ada ya. Oke, kita bikin tegak lurus saja ya. Ini kita taruh di atas gini ya. Nah, terus habis itu ini tanda silang ini ya, ini kita luruskan dengan ini ya kawan. Nah seperti ini. Nah kalau sudah lurus kayak gini, tinggal kita pasang tutupnya ya. Tapi kalau ini nggak bisa nempel, kawan-kawan bisa kasih grease sedikit sebelah sini. Oke.
dia bisa lengket ya. Dan sebelum kita tutup untuk bagian penutup bak kopling, ini kita kasih oli dulu supaya nanti pada waktu start itu sudah ada oli di jalur yang menuju ke bagian stang dan piston. Wih, jatuh ya. Nanti aja lah, nunggu ini kita tutup langsung. Oke, alhamdulillah sudah selesai, dan kita coba hidupkan mesin dari motor ini. Dan kalau sudah kita pasang bagian kopling, bak kopling, itu kita juga harus cek dulu untuk setelan ya. Nah, setelan dari kopling ini untuk yang ke belakang kita kasih spasi dikit-dikit gitu aja ya. Nah, caranya seperti video sebelumnya itu saya sudah bikin cara penyetelan kopling ya di sini. Murnya kita kendorin, terus ini obeng min ini kita mentokin ke kiri, mentok, habis itu kita tambah dikit, jadi kita ke kanankan dikit, terus kita matikan. Kita cari persnelingnya, maju mundurnya ada spasi enggak gitu loh. Jadi kalau sudah ada spasi, dipastikan sudah aman, jadi biar enggak selip. Terus juga setelah selesai penyetelan, kita uji, kita masukkan gigi 1, nah 2, kita uji ya, 3, mundurnya juga kita cek. Jadi posisinya harus enak ya, jangan sampai nggak bisa dioper nelengnya, karena tadi kita nyopot bagian itu ya, kayak yang tadi ada tanda silangnya itu ya, itu seandainya dia nggak tepat, itu terkadang yang belakang terlalu banyak, yang depan malah nggak bisa dimasukkan ya, kayak gitu. Oke, sekarang coba kita hidupkan dan kita cek untuk bagian pompa oli. Oke, walaupun nggak kita gas, kalau sudah naik lancar kayak gini ya pasti bakal lancar gitu. Tapi kalau kita nunggu gas baru dia naik atau muncrat, berarti ada yang salah.
Alhamdulillah dari mesin ini sudah halus kawan, sip. Jadi kalau kawan-kawan ngecek bagian oli muncrat atau enggaknya, itu jangan digas dulu ya, saran saya. Kalau memang bagian pompa oli stabil atau juga lancar, itu walaupun RPM nggak kita naikkan, dia pasti akan keluar walaupun dikit kayak gitu ya. Dan kalau memang benar-benar lancar, RPM kita naikkan, bakal seperti itu tadi yo. Muncratnya itu bagus ya. Jadi muncratnya itu banyak sekali. Oke, yang pasti alhamdulillah sudah halus dari mesin ini. Dan yang pasti memang penyebab dari motor ini adalah oli yang nggak mau naik, juga rantai keteng beserta komponen penunjang dari rantai keteng itu mengalami trouble atau sudah rusak ya. Dan untuk pompa oli nggak naik disebabkan oleh gear pompa oli ya. Jadi itu tadi cara-caranya kita waktu mengantisipasi dari motor ini. Jadi kalau kita memang untuk ganti gear pompa oli itu gampang, mudah yo. Dari sini kita bisa kan, copot gitu aja langsung bisa, terus kita pasang ya. Tapi kan kalau gini kan semakin lancar toh jalur oli ya kan. Dan kualitas oli tadinya itu kalau menuju ke sini yo, itu bakal kualitasnya lebih baik daripada yang kemarin. Karena kemarin di tampungan bagian kampas ganda itu kotoran ngumpul di situ. Akhirnya oli yang menuju ke bagian askrek atau ke bagian dinding piston liner atau yang melumasi piston, otomatis kualitasnya jelek ya. Kalau ini insya Allah sip ya. Oke, semoga video vlog untuk Supra X kali ini bermanfaat. Siapa tahu kawan-kawan ingin mencoba sendiri di rumah. Dan jangan khawatir, jangan takut untuk membongkar ya kan. Bongkar sendiri. Kalau bisa ikuti langkah-langkah yang sudah saya videokan tadi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.